Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dan seluruh teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Rizta Rizkina Khairunisa dari semester 8 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi yang dinamakan komunikasi itu adalah suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, yang mana telah dikemukakan pada bagian terdahulu. Adanya komunikasi yang baik itu akan membantu kelancaran suatu organisasi tersebut. Karena komunikasi yang efektif adalah bagian yang paling penting bagi semua organisasi. Oke, yang pertama adalah pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Jadi, dengan adanya komunikasi yang baik akan membantu kelancaran suatu organisasi tersebut. Karena komunikasi yang efektif merupakan bagian yang penting bagi semua organisasi. Kemudian, menurut pandangan Ruben, dalam proses komunikasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dan memiliki beberapa tahap untuk tetap saling melakukan hubungan tersebut ya. Jadi hubungan antara organisasi. Lalu dalam kenyataan yang ada, komunikasi akan muncul dalam setiap organisasi. Bahkan dapat diilustrasikan bahwa organisasi yang tanpa komunikasi itu diibaratkan manusia yang kekurangan aliran darahnya. Apabila kurang darahnya manusia, maka manusia tersebut akan menjadi lemah. Demikian pula sebaliknya. Maka untuk komunikasi yang baik itu harus selalu dijaga agar tetap stabil sehingga tidak menimbulkan apa yang disebut miscommunication. Dari Kashwi menggambarkan fungsi komunikasi dalam organisasi itu sebagai pembentuk yang akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya komunikasilah yang akan menyebabkan terjadinya perubahan peradaban dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang selanjutnya. Apalagi jika dilihat dari proses terjadinya komunikasi, di mana proses tersebut tidak hanya melibatkan antara penyampaian dengan penerima, tetapi menggunakan berbagai instrumen yang dimaksudkan agar pesan yang disampaikan itu berhasil secara efektif. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Jadi proses komunikasi itu merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Melalui proses komunikasi itu akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau suatu kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama ini dapat dilanjutkan atau tidak. Apa yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa komunikasi itu memang sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai proses penyampaian informasi dan pengertian dari orang yang satu kepada orang yang lainnya. Jadi berdasarkan pengertian komunikasi yang telah dipaparkan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komunikasi itu merupakan suatu pertukaran pesan antara si pengirim dan si penerima untuk merubah perilaku individu. Jadi si pengirim pesan itu dapat berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya dengan si penerima pesan. Itu dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau secara keseluruhan. Lalu dalam proses komunikasi akan ditemukan berbagai elemen-elemen. Nah, elemen inilah yang akan membuat komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Jika elemen-elemen ini tidak
digunakan, maka komunikasi itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada sender. Sender itu pengirim. Jadi yang memulai suatu komunikasi. Dalam suatu organisasi, pengirim itu yang mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih dari satu atau dua, satu orang atau lebih. Lalu yang kedua adalah encoding. Encoding itu adalah pengkodaan, yaitu pengirim pengkodaan informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau syarat. Jadi seperti mengirim kode kayak gitu, kode. Lalu selanjutnya ada message, yaitu bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Jadi pesannya itu dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indera penerima. Jadi yang ketiga adalah pesan ya. Kemudian selanjutnya ada saluran atau channel, yaitu media. Jadi ini sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan kata-kata, atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi itu yang dinamakan saluran ya, medianya. Lanjut ada decoding. Decoding itu penafsiran kode. Jadi suatu proses yang mana penerima itu menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Jadi kayak penerjemahnya gitu, biar mudah diterima informasinya. Lalu selanjutnya ada receiver. Receiver itu adalah penerima, yaitu orang yang menerima pesan dari pengirim. Selanjutnya ada gangguan atau noise, yaitu semua faktor yang mengganggu, membingungkan, atau mengacaukan proses komunikasi. Lalu yang terakhir adalah feedback. Feedback adalah umpan balik, yaitu kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Jadi dengan elemen-elemen di atas, maka gagasan atau ide-ide yang disampaikan itu diharapkan akan menemui sasarannya dengan baik. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang yang berbeda dalam mendefinisikannya. Seperti yang dikemukakan oleh Preston, bahwa komunikasi adalah gagasan sederhana setiap orang yang melaksanakannya. Untuk orang-orang tertentu, komunikasi adalah telepon, telegram, atau hanya sebagai penerima gosip. Bagi yang lainnya, komunikasi yang berhubungan dengan media seperti film dan juga telepon yang merupakan bagian-bagian yang terpenting dalam berkomunikasi. Lalu komunikasi adalah suatu kemampuan bagaimana berbicara dan mengungkapkan gagasan-gagasan kita kepada bawahan, pimpinan, atau sesama teman. Jadi penjelasan tersebut sebenarnya mungkin saja terjadi karena komunikasi itu sendiri adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang dengan menggunakan media tertentu yang memungkinkan si pengirim pesan dapat menyampaikan gagasannya dan yang menerima pesan dapat menerima pesan tersebut. Jadi komunikasi pesan yang disampaikan itu bisa secara verbal, non-verbal, ataupun menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dinyatakan secara moral atau lisan maupun secara tertulis. Kalau komunikasi verbal itu ada kata-kata ya, komunikasi verbal. Kalau komunikasi non-verbal itu adalah penciptaan atau pertukaran pesan yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, atau ekspresi muka, kontak mata, dan yang lain-lainnya. Jadi berdasarkan kutipan-kutipan tersebut tadi yang sudah dijelaskan di awal, jelaslah bahwa proses komunikasi itu akan dapat berlangsung secara efektif apabila komunikator dalam menyampaikan suatu pesan kepada komunikan dengan menggunakan alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan, sehingga komunikasi itu dapat dimengerti dan dapat tersampaikan dengan baik, dan diharapkan akan terjadi respon atau umpan balik bahkan perubahan perilaku dari komunikan. Kemudian komunikasi sebagai kebutuhan organisasi itu adalah ada beberapa
fungsi pesan yang disampaikan dalam komunikasi organisasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kemanusiaan dan pembaharuan dalam organisasi. Yang pertama adalah pesan tugas. Jadi pesan tugas itu merupakan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Jadi pesan tersebut itu mencangkup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien seperti pemberian latihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pesan pemeliharaan, yaitu pesan yang berkenaan dengan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Jadi pesan ini mencakup tentang perintah, ketentuan, prosedur, aturan, dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai output sistem. Kemudian yang ketiga ada pesan kemanusiaan, yaitu yang diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Jadi pesan ini tuh berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Jadi yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang telah dicapai, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Kemudian yang terakhir ada pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Jadi untuk itu suatu organisasi itu membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, dan proyek-proyek baru serta saran-saran baru. Jadi komunikasi dalam organisasi itu memerlukan pemahaman yang jelas dan harus efektif tentang kebutuhan orang-orang dalam organisasi. Jadi hal ini tuh diperlukan banget untuk organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi untuk itu pimpinan organisasi itu harus menyadari bahwa semua orang yang terlibat dalam organisasi itu memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang sudah kita bahas di awal tadi, terdapat benang merah yang bisa diangkat mengenal komunikasi dalam organisasi pendidikan. Jadi yang pertama adalah studi dan pembahasan perilaku organisasi itu mempunyai tujuan yang praktis untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, studi dan pembahasan perilaku organisasi itu lebih menekankan pada orientasi keseimbangan yang tepat agar manusia tidak memiliki sifat, tabiat, dan tingkah laku yang egosentris dalam organisasi, namun dapat berperilaku organisasional di mana adanya keserasian antara pencapaian tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena komunikasi tersebut memiliki kemampuan menjembatani seluruh kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitasnya. Jadi seluruh interaksi manusia itu dengan lingkungannya menggunakan jasa komunikasi. Lalu yang keempat adalah komunikasi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia yang dapat dijadikan sarana untuk mengemukakan ide atau gagasan agar personil dapat memahami, melaksanakan berbagai kegiatan organisasi sehingga akan mampu menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Kelima adalah proses komunikasi akan berlangsung secara efektif apabila komunikasi tersebut dilakukan secara dua arah sehingga akan terjadi interaksi timbal balik atau feedback antara komunikator dan komunikasi dalam proses penyampaian suatu pesan. Jadi dengan menggunakan suatu alat atau media yang sesuai dengan pesan yang disampaikan itu akan adanya feedback karena pesan tersebut tersampaikan secara efisien gitu loh, secara jelas.
Yang keenam adalah jaringan komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dari atasan ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal ya. Komunikasi yang datangnya dari atas ke bawah itu misalnya perintah, terus penjelasan mengenai tugas, prosedur, dan langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan. Kalau komunikasi dari bawah ke atas itu misalnya berupa usulan atau laporan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi dan lain-lain. Komunikasi dari bawah ke atas itu dapat berupa usulan atau laporan pelaksanaan tugas dan sebagainya. Secara horizontal yang terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat hierarki yang sama di departemen yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan alat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang terakhir adalah dalam dunia pendidikan, komunikasi merupakan alat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi seluruh proses pembelajaran, situasi belajar mengajar maupun kegiatan lainnya dalam pembelajaran menggunakan komunikasi juga agar terjadi alih ilmu pengetahuan atau yang dinamakan transfer of knowledge maupun terjadinya perubahan tingkah laku atau change of behavior di kalangan peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.